Lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Lingkungan perusahaan terdiri dari dua, yaitu mikro dan makro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan sendiri terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan penghantar nilai perusahaan atau mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggannya. Kemudian, lingkungan mikro perusahaan terdiri dari 5, yaitu lingkungan internal perusahaan yang terdiri dari departemen dan tingkat manajemennya. Yang kedua, firma saluran pemasaran yang terdiri dari pemasok dan perantara pemasaran, termasuk di dalamnya penjual perantara, firma distribusi fisik, agen pemasaran, dan perantara keuangan. Kemudian yang ketiga, pasar, meliputi konsumen, bisnis, penjual perantara, pemerintah, dan pasar internasional. Yang keempat, pesaing, menantang perusahaan dalam usahanya dalam melayani pelanggan dengan lebih baik. Sedangkan yang terakhir adalah masyarakat, yaitu mempunyai kepentingan aktual atau potensial untuk dampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Lingkungan pemasaran selanjutnya yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan makro. Lingkungan makro sendiri terdiri dari 6 kekuatan, yaitu demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Dan kemudian akan dijelaskan oleh rekan kami. Dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Frida terkait dengan lingkungan makro. Dalam lingkungan pemasaran, lingkungan makro memiliki 6 kekuatan pembentuk. 6 kekuatan pembentuk yang membentuk lingkungan makro perusahaan meliputi kekuatan 1. Demografis, 2. Ekonomi, 3. Alam, 4. Teknologi, 5. Politik, dan 6. Budaya. Lingkungan demografi. Lingkungan demografi adalah studi karakteristik populasi manusia. Saat ini, lingkungan demografis memperlihatkan pertama, struktur usia yang berubah. Yang kedua, perubahan profil keluarga. Yang ketiga, perubahan populasi geografis. Yang keempat, populasi terdidik dan pekerja keras putih yang lebih banyak. Dan yang terakhir, peningkatan keragaman. Dalam lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Lingkungan ekonomi juga cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi, di mana saat ini konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar, atau dapat dikatakan kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Yang kedua, distribusi pendapatan juga berubah. Yang ketiga, orang kaya semakin kaya, kelas menengah akan menurun, dan orang miskin tetap miskin, menghasilkan 2 tingkat pasar. Yang keempat, sekarang banyak perusahaan melakukan penawaran pemasaran mereka pada 2 pasar yang berbeda-beda, orang kaya dan orang miskin. Dalam lingkungan pemasaran, di dalam lingkungan makro, lingkungan alam memperhatikan 3 gejala utama. Yang pertama, kelangkaan bahan mentah tertentu. Yang kedua, tingkat populasi yang lebih tinggi, serta semakin banyak investasi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Kepedulian lingkungan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Pada lingkungan teknologi akan menciptakan peluang dan tantangan. Yang kedua, perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran. Pada lingkungan politik terdiri dari hukum,
badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Pada lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Yang pertama, semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis. Yang kedua, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah. Yang ketiga, penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Di mana pada lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai, persepsi, selera, dan perilaku. Lingkungan budaya juga memperhatikan yang pertama, kecenderungan menuju kepompong digital, kepercayaan kepada institusi yang semakin berkurang, peningkatan rasa patriotisme, kepedulian terhadap alam yang semakin besar, spiritualisme baru, dan pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi. Penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang reaksi perusahaan, di mana reaksi perusahaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perusahaan harus bisa beradaptasi dan bereaksi di lingkungannya. Yang kedua yaitu reaksi proaktif, di mana perusahaan harus bisa bertindak secara agresif untuk mempengaruhi masyarakat dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada reaksi reaktif, di mana perusahaan harus bisa mengamati dan bereaksi terhadap lingkungannya. Jadi, perusahaan itu harus bisa beradaptasi di lingkungannya, harus bisa menghindari ancaman yang ada di lingkungan, dan yang ketiga yaitu harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.